ID merupakan sebuah aplikasi edukasi bagi para pedagang pasar. Di aplikasi Sepasar ID, tersedia materi yang bisa dipelajari secara mandiri oleh pedagang pasar dan meminta bantuan relawan secara langsung guna mengembangkan dan melancarkan usaha. Iya Mas, gimana ya saat ini di saat pandemi ini kok sepi ya. Terus solusinya bagaimana ya Mas ya? Ayo, kaum milenial bergabung menjadi relawan Sepasar ID. Kita bangun bersama pasar tradisional. Mari berbagi ilmu dengan bergabung menjadi pengajar di aplikasi Sepasar. Bapak Ibu pedagang pasar, mari belajar menambah ilmu di Sepasar ID. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan dari Sepasar ID akan menambah kelancaran usaha kita di pasar. Terima kasih. Ya, halo sahabat people semuanya, apa kabar? Di hari Rabu kali ini kita ketemu di program Startup. Kita tentunya akan ngobrol-ngobrol tentang perkembangan teknologi, aplikasi, dan sebagainya. Terutama kalau tadi kita udah ngeliat ya, ada video singkat. Ini bercerita tentang apa sih? Kalau kita lihat ada mas-mas gitu yang ada notifikasi di HP-nya muncul, terus tahu-tahu dia prepare dan berangkat datang ke sebuah pasar. Nah, habis itu ketemu sama pedagang lalu ngobrol-ngobrol. Nah, kita akan ngobrol bersama dengan CEO dari sepasar.id, Mas Awan Santosa, yaitu terkait dengan transformasi digital pedagang pasar dan UMKM. Halo Mas, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Ini berarti teman-teman dari sepasar ini sering ketemu sama para pedagang pasar atau gimana sih? Iya, memang kita dari tahun 2012, saya dan teman-teman terutama waktu itu pakai sekolah pasar ya. Kita bikin gerakan mengajar di pasar-pasar rakyat ya, di Jogja, ada juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan juga dari Bali juga belajar, dan bahkan hari ini sekolah pasar itu dijadikan model oleh Kementerian Perdagangan ketika merevitalisasi pasar tradisional yang bukan hanya dari aspek fisik. Ya, biasanya kan bangun pasar lebih kan fisiknya, fasilitasnya, rapi, bersih, fasilitas, tapi kemudian persoalannya nggak ada scaling up dari sisi knowledge, kemudian juga inovasi, teknologi bisnis, sehingga Sepasar hadir untuk itu. Satu, yang kedua, kalau tadi lihat videonya ya, itu kan sebetulnya esensi Sepasar ID itu bridging the gap. Terutama di Jogja ini banyak kampusnya banyak, tapi problematika yang dihadapi oleh UMKM khususnya di pasar juga banyak. Ya, jadi sekolah pasar waktu itu lahirnya dari pasar Sepasar Keranggan. itu sekolah pasar gitu ya? Transformasi, jadi versi 4.0 lah gitu. Jadi kita pakai aplikasi ya. Kebetulan ada COVID, tidak boleh ada kelas, tidak boleh ada kerumunan di pasar, sehingga kita bikin platform.
Yang intinya tadi bridging the gap. Di Jogja banyak kampus, tapi di pasar Kota banyak pendidikan, problem. Kota gitu pendidikan. ya. Tapi masalah di pasar itu banyak SDM, rentenir, kemudian juga koperasinya stuck, nggak berkembang. Lalu kemudian omsetnya bahkan menurun, kalah bersaing dengan pasar online, dengan minimarket modern Yang baru, yang vegetarian, modern kan. gitu. Ya, sehingga wah ini apa lah, kita bikin sekolah pasar waktu itu. Nah, sekarang kita coba transformasikan menjadi pasar ID. Jadi semacam platform hibrid nih, Mbak. Jadi edukasi, tapi yang bukan hanya secara online, tapi juga ada relawan kita yang datang secara langsung untuk melakukan proses-proses pendampingan. Ini kan kita kalau berpikir kalau dunia pendidikan dikiranya yang butuh hanya pelajar gitu, anak-anak SD, SMP, SMA gitu. Ternyata semua lini, masyarakat di bidang apapun juga perlu untuk terus upgrade gitu ya, skillnya juga. Betul. Gitu Jadi yang boleh ngerasa cukup itu kalau rezeki. Kalau ilmu itu nggak boleh ngerasa cukup. Harus itu haus sombong terus namanya. Harus nyari terus karena menuntut ilmu seperti tadi di teasernya Sepasar itu harus dilakukan dari sejak buayan sampai liang lahat. Jadi batas waktu untuk tidak menuntut ilmu lagi itu ketika udah masuk ke alam kubur. Nah, sehingga entah itu pedagang sudah usianya tua, mungkin juga beberapa buta huruf, walaupun sekarang nggak ada gaptek dan sebagainya, tapi tetap harus ada giroh ya untuk kemudian belajar. Dan Sepasar hadir untuk bersama mereka. Belajar bersama. Sepasar ini base campnya di mana sih? Kita lebih banyak memanfaatkan virtual office, Mbak, ya. Jadi dulu kita punya kantor office itu di daerah Monjali itu untuk sekretariat kita. Lalu kemudian sekarang banyak memanfaatkan virtual office kita di Sepasar ID. Ya, tapi kalau platformnya bisa di-download di Play Store ya, ada di situ. Nah, kita banyak bergerak itu ya di pasar-pasarnya. Ini yang akan datang ini kita akan masuk ke Pasar Kolombo, bikin kelas 3 bulan, Pasar Demangan. Kemarin udah selesai di Pasar Beringharjo, Pasar Sambilegi, dan kita sedang proses untuk ya collab dengan banyak pihak. Ayo buka sepasar di pasar mana gitu. Ini kalau bayangan saya nih ya, kalau berarti ini para pedagang ini mereka harus download aplikasinya, kemudian istilahnya kayak order gitu ya, atau klik sesuatu sehingga nanti ada relawan yang datang gitu. Ya, jadi kita ini Mbak, kita tetap ada desainnya, ada kurikulumnya, hasil dari asesmen kita. Yang kita lakukan sebelum mulai kelas. Jadi kita ke lapangan, kita diskusi dengan mereka, butuhnya apa sih konstruksi belajarnya, sesuaikan problematika mereka. Kalau problemnya di marketing, mungkin banyak kurikulumnya kaitannya marketing. Kalau finance. Kalau display, kemudian juga mungkin apa namanya. Itu perlu juga ya terkait dengan display gitu ya. Kita susun kurikulumnya, kita tentukan jadwalnya, lalu kemudian kita rekrut pesertanya. Nah, itu kita ikuti. Nah, kurikulum itu biasanya ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, di sela-sela ikut course yang sudah terjadwal itu, pedagang bisa, kalau misalnya nih, lihat konten kita, lihat misalnya digital marketing, tertarik nih, tapi wah ada yang bingung, ada yang pengen lebih dijelaskan detail lagi, tinggal klik fitur minta bantuan di situ. Nanti muncul notif ke relawan kita, kemudian kayak yang relawan kontak tadi, lalu kemudian baru datang. Sehingga seberapa banyak ilmu bisa mereka dapatkan tergantung mereka sendiri juga. Kalau mereka aktif memanfaatin fitur itu, maka banyak relawan yang datang. Kalau enggak, yang cukup mengikuti konten yang ada. Jadi semakin penasaran, maka akan dapat banyak ilmu. Banyak gitu ilmu. Ya? Jadi semakin banyak ilmunya. Iya, ilmu itu ada di genggaman. Ya. Makanya saya tadi bilang model bisnisnya kan mirip kayak GoFood, GrabFood, ShopeeFood gitu kan. Cuma kalau ini kehausan akan ilmu pengetahuan, pesan datang ilmu. Iya, benar banget. Kalau GoFood dan lain sebagainya itu kan makanan gitu. Lain. Yang lapar nih perutnya gitu. Perutnya diisi terus. Nah, ilmunya. Jadi kalau lapar itu mudah, tapi kalau lapar ilmu, ini saya kira challenge, Mbak. Tapi kan banyak ya orang tuh kadang ignore gitu. Segini aja cukup gitu. Yang lain kayak gini, ala udah rezekinya dia gitu. Itu kan ada gap di situ, itu yang kemudian membidik teman-teman sepasar ini untuk masuk ya. Betul. Jadi memang challenge kita ini adalah bukan semata-mata kebutuhan akan ilmu yang sangat beragam di pasar, tapi juga kesadaran akan pentingnya ilmu. Jadi ilmu itu buat apa sih, manfaatnya apa? Kalau kita kan ya apa aja pasti butuh ilmu, nyari dunia ilmu, nyari akhirat juga semuanya ilmu. Cuma kalau di lapangan tuh kadang ya butuhnya apa sih, ya modal. Masalahnya apa sih, modal gitu, pokoknya duit dulu. Padahal yang namanya modal kan ada 3 sebetulnya. Ada modal material, lah finansial, teknologi, kemudian infrastruktur dan sebagainya, baru modal institusional, kelembagaan, organisasi, paguyuban, koperasi, baru yang ketiga ini modal intelektual yang penting juga. Modal intelektual itu new leads, inovasi, kreativitas, ide baru, semangat dan sebagainya, itu yang
kalau ini dapat yang intelektualnya, sebenarnya yang lain juga akan lebih bisa leverage, scaling up gitu. Oke, gimana caranya para pedagang ini juga bisa segera upgrade skillnya, tambah luas rezekinya? Karena rezeki itu nggak boleh kalau kita rezeki akan dicukupkan itu ya sama Allah gitu kata Mas Awan tadi ya. Tapi kalau ilmu jangan berkata cukup, harus kita tambah lagi, tambah lagi. Nanti kita lagi jangan kemana-mana, Star People, kita akan kembali untuk Anda saat lagi. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Oke, Startup People, kita balik lagi di Startup Clinic. Tentunya kali ini aku masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Awan, CEO dari Sepasar.id. Itu versi 5G-nya berarti ya, dari sekolah pasar gitu. Tadi kita di segmen pertama udah ngebahas mengenai gap yang ada antara Yogyakarta, kota pendidikan, tapi pasar dengan para pedagang masih ada banyak keterbatasan, banyak yang dalam tanda kutip butuh bantuan gitu, dalam hal gimana mereka bisa upgrade skill mereka, supaya mereka juga tahu teknologi ini seperti apa. Nah, kemudian kalau tadi kan disampaikan udah di Pasar Beringharjo, Pasar Sambilegi gitu ya. Ini berarti mereka ini yang di awal ini pasarnya memang coba satu dulu atau gimana sih? Jadi awalnya kita masuk ke Sambilegi karena memang ketika develop apps ini kita pakai untuk ujinya pasar tersebut. Selain juga sekolah pasar dulu udah lama masuk ke Pasar Sambilegi. Jadi kita udah familiar gitu berinteraksi dengan Pak Kuyupan, Prakorporasi juga ada di sana, Pak Arun, Bu Harun gitu. Nah, lalu kemudian kita develop ada kelas batch 1. Nah, lalu kemudian sudah selesai, kita assessment masih perlu lagi enggak batch 2. Jadi Sambilegi itu sudah sampai batch 2. Jadi yang baru saja kita selesaikan kemarin Sepasar Digital Marketing, khusus untuk bagaimana pedagang itu bisa memanfaatkan berbagai opportunity untuk memasarkan online. Ya simpel-simpel sih. Misalnya gimana cara ngambil foto yang bagus, bikin video yang bagus, pakai Instagram, lalu live gitu juga nggak? Nanti ini dari Pasar Sambilegi buat yang mau beli. Ya itu bisa ya? TikToknya ada super siswa kita itu di Beringharjo itu TikTokers. Dan kita nggak bayangin ya pedagang TikTokers yang ternyata viewernya udah ribuan, transaksi dari situ juga banyak, dan itu
hal-hal yang kemudian ke depan bisa dimanfaatkan. Jadi kalau sambil lagi sudah sampai ke sepasar digital marketing, nanti di pasar lain nanti menyesuaikan mereka itu stake-nya sampai di mana. Oh, ya, oke. jadi, Berarti masing-masing pasar ini kan karena beda ya kondisinya, itu nanti akan masuk dulu misalnya materi tentang apa tergantung dari kondisinya. Tergantung, gitu jadi asesmen kita. Kayak misalnya di pasar Kolombo nih yang kita akan segera masuk itu sudah punya pasar kolombo.id loh. Itu yang bikin juga kita, Sekolah Pasar Mobiarto Institute dulu didukung oleh Pak Lurah itu, karena itu kan pasar desa. Nah, sudah ada pasar kolombo.id yang waktu dirilis pertama COVID awal itu ya transaksinya bagus, banyak kan pemukiman padat itu kan. Dioperasikan oleh paguyuban. Nah, ini kita akan masuk ke sana untuk melihat apalagi yang dibutuhkan dari sisi pengembangan unitsnya, kemudian juga teknologi, dukungan apa untuk ngembangin pasar kolombo.id itu, nah sepasar masuk ke sana. Jadi sangat tentatif ya menyesuaikan kebutuhan. Ya meskipun yang basic-basic kita juga ya. Jadi basic biasanya tentang apa sih, materi apa dulu nih Mas? Basic itu biasanya tentang ya ada paling enggak 3 jenis literasi ya. Yang ini kan sepasar ini urusannya sama literasi. Pertama bisnis. Itu tentang bisnis manajemen. Itu yang ngelola bisnis, ngelola usaha, ngelola aset dan lain sebagainya. Nanti dikaitkan sama yang literasi keuangan. Ngelola keuangan, Itu yang basic-basic itu berat loh Mas. Itu karena merubah ini kan ya kebiasaan kan ya. Ya betul. Itu yang materi basic pun juga harus kita sesuaikan. Ketika bicara tentang pentingnya pembukuan misalnya, ya harus sesuaikan dengan pembukuan untuk siapa gitu kan, karena males Mas catat sini aja gitu. Silang gitu. Nah, itu ada seninya, ada challenge-nya di situ. Nah, dan nanti basic-basic yang termasuk terkait dengan literasi digital itu juga penting, tentang bagaimana selama ini sebetulnya pedagang sudah sangat familiar dengan perangkat digital. Betul. Coba handphonenya juga sudah smartphone, mereka punya grup WA, mereka setiap hari itu akses YouTube, coba bisa dicek yang punya smartphone. Nah pertanyaannya itu untuk apa? Apakah mereka sebagai user yang kemudian mengkonsumsi entertainment, nonton doang gitu kan, dan lain sebagainya, atau itu bisa dipakai untuk reproduksi, bisa dipakai untuk belajar, bisa dipakai untuk jualan, dan itu yang pengen kita dorong ke sana. Dan alhamdulillah ini sudah mulai banyak gitu. Dan harapannya dengan digital marketing ini, kayak misalnya pasar kolombo.id, pasar menjadi buka 24 jam. Jadi pedagangnya tiduran gitu, sudah nggak ngapa-ngapain, tetap jalan transaksi karena platformnya hidup terus. Nah itu yang pengen kita dorong, dan kita lebih prefer untuk ngembangin lokal platform gitu, kayak pasar kolombo.id, pasar sambilagi.id juga ada, kita develop dulu. Lalu daripada kita bikin marketplace yang isinya banyak pasar, itu ternyata tidak efektif. Ada perusahaan besar perbankan yang bikin platform itu, tapi ternyata masih challenging untuk dari sisi efektivitas dan utilitasnya, sehingga didevelop di ini aja, masing-masing lokal, tinggal PR-nya siapa di pasar yang bisa ngelola itu, nanti disupport kolaborasi dengan pihak mana, itu yang pengen kita dorong ke sana. Oke, ini kalau tadi cerita sambil lagi sampai udah beberapa batch gitu, masing-masing batch itu berapa? Kalau awalnya dulu yang batch 1 itu sekitar 3 bulan, itu basic, materi basic. Itu karena awal tahun 2021 masih nuansa COVID-nya itu masih sehingga kontennya related sama COVID tuh, tentang imunitas, tentang strategi coping. Kita ada 2 psikolog konten di situ, strategi coping sama mental health gitu. Karena itu yang dibutuhin. Lalu kemudian juga ya tadi financial manajemen, kemudian juga pentingnya logo misalnya yang sederhana aja, yang akhirnya orang lihat menarik, beda, berubah, ada ini, dan beberapa basic. Itu 3 bulan. Lalu kemudian berikutnya yang batch 2 ini karena udah spesifik lebih ke digital marketingnya, ini kurang lebih sekitar 6-8 materi, itu 2 bulan selesai. Jadi lebih ke bagaimana mengaktifasi media-media marketing digital mereka. Kebanyakan pakai sosmed gitu. Jadi pakai WhatsApp bisnis, pakai Facebook, ada Instagram gitu. Terus setelah batch 1 selesai, batch 2 selesai, disambil lagi itu, ada progres apa yang dapatkan dari pedagang-pedagang itu, Mas? Iya, ada. Kita setiap selesai kelas kan ada assessment ya, 2 assessmentnya itu. Yang pertama kuis. Ya, jadi setiap bikin ngelihat konten tuh ada kuisnya nih, 1-5 untuk ngelihat, mereka ngelihat benar nggak sih? Ada
Dan alhamdulillah itu ya more than nilainya sekitar 88 sampai 85 lah, lulus lah, oke lah gitu kan, mahasiswa gitu. Nah habis itu di setiap selesai kelas di ujung gitu ada assessment dalam bentuk apa namanya survei, pakai instrumen ya, untuk ngelihat ini apa sih ngaruhnya ke marketing, ke finance, ke apa namanya manajemen bisnis, ke keterampilan, ke pengetahuan, ke omset. Itu assessment kita ya sekitar 70 sampai 80%. Mostly sekitar itu jawaban mereka. Jadi memang ada istilahnya itu, ada apa changing di situ, ada different situation gitu yang tentu masih perlu ini lagi ya, dikawal terus gitu kan, karena ini proses yang panjang. Karena kalau impact knowledge sama teknologi itu kan nggak bisa instan, nggak bisa cepet. Orang belajar kuliah 3,5 tahun, begitu lulus itu ya nggak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba. Itu aja 3,5 tahun lah, ini 2 bulan belajar sambil action sambil praktek, sehingga tetap kita dampingi. Kerja juga ada karirnya kan ya, dari staff dulu, dari staff itu kan nggak langsung naik supervisor, manager apa dulu gitu. Nah ya ada step by stepnya. Dan tapi kalau dilihat dari testimoni mereka yang di beberapa pasar itu ya alhamdulillah ada benefitnya, ada ya menyenangkan, bermanfaat. Dan ya itu selain ini masih perlu nanti videonya dibikin yang lebih menarik, lebih simple, lalu durasinya juga jangan terlalu lama, kemudian juga perlu materi yang seperti ini dan lain sebagainya, itu kita pakai untuk makeover. Oke. Kalau mengembangkan platformnya sendiri Sepasar ini perlu berapa lama sih? Tadi kan sebenarnya udah mulai mikir tentang gimana nih ya biar nggak ada gap, itu kan dari 2012 ya, 2012. Kemudian fokus pada saat pandemi COVID-19 gitu. Iya. Kalau kita coba mulai merancang sampai eksekusi itu 2 tahun. Jadi kebetulan kita punya ide itu, kita buat proposal, kita apply ke Kemenristek Dikti waktu itu, alhamdulillah didanai untuk riset multi years 2 tahun. Jadi 2020 pas betul-betul COVID tuh. Ya, meskipun sebelum COVID kita sudah bikin Sepasar online sebenarnya. Pakai ini medsos, pakai grup WA. Jadi kita ada konten di YouTube, kita bikin grup WA, ada pesertanya. Kita jadwal seminggu sekali, konten kita upload di grup WA itu, kemudian ada komen, diskusi, terus itu selama berapa kali, disambil lagi juga. Tapi alhamdulillah setelah itu sekitar bulan Februari, Maret. Nah setelah Maret pandemi, dan kita usulin jalan risetnya di mungkin bulan Juli Agustus 2020, selesai di 2021. Kita develop, jadi 2 tahun. Sampai sekarang pun juga masih tahap terus development terus gitu kan, development terus gitu kan, sambil ngelihat ini paling cocok apa. Termasuk challenge kita itu untuk aktivasi fitur minta bantuan. Kita ngelihat fitur minta bantuannya, karena image bantuan kan bantuan finansial ya, itu yang dibutuhin. Jadi kalau mau minta bantuan itu, tapi kalau bantuan ilmu pengetahuan saya kira challenging. Itu yang saya kira sudah ada beberapa notif masuk, cuma masih belum maksimal. Itu yang masih perlu kita istilahnya awakening terus, kita siapkan. Oke. Nah, ini barusan menyampaikan yang tadi ya ada fitur minta bantuan, tapi masih ada persepsi minta bantuan tuh lebih ke finansial gitu. Itu dari awal, misalnya batch pertama, batch kedua, atau nanti masuk ini kan mau ke Pasar Kolombo ya. Assessment awal kan ya, itu ditemukan juga hal yang seperti itu. Ini mau kasih ada bantuan finansial ya? Kalau sekarang sudah enggak, mereka udah ngerti. Kalau yang di Kolombo itu kan udah ngerti kan, kita udah ke sana dulu, saya ke sana. Pasar Demangan juga. Cuma memang yang agak mislead itu sebenarnya bukan soal financial help seperti itu, tapi Sepasar ini apa? Banyak kan orang bayangin Sepasar itu marketplace gitu. Kalau akan bantu kita untuk jualan online gitu kan. Banyak berarti kan harus munggah produk, harus gini ya, mikirnya kayak kan, gitu ya. Tapi kita bilang enggak, Sepasar ini online course gitu kan. Jadi dia lebih ke belajar yang nanti di dalamnya juga bisa langsung action tentang bagaimana digital marketing. Jadi ini action learning gitu. Action learning ya pakai model hybrid. Jadi ada digitalnya tapi juga ada ininya, manualnya ke lapangan. Ya, gitu. Ada ketemu langsungnya juga ada gitu. Iya, ketemu langsung. Itu yang juga jadi worry pedagang kan sebetulnya dari digital marketing itu, kalau kemudian pada pindah ke
marketplace, nanti pasarnya jadi sepi dong. Padahal pasar kan nggak semata-mata transaksi ekonomi, tapi juga ada interaksi sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kita bilang sebenarnya digital marketing ini sasarannya bukan pembeli yang selama ini sudah intens interaksi aktivitas, bukan, tapi segmen pasar baru. Ini kan perilaku konsumen berubah, sosial masyarakat berubah, naik. Semakin naik itu semakin ada kecenderungan orang waktunya habis, orang maunya yang praktis, orang maunya tinggal pencet, ke sana, pencet pesan ini datang. Gitu. Dan selama ini memang mereka nggak pernah datang ke pasar, tapi mereka belanjanya pakai online. Cuma karena pasar nggak punya online-nya, mereka belanjanya ke platform yang lain. Kenapa nggak kemudian pasar kita dibuka transform jadi platform itu? Ya? Jadi untuk menyasar mereka supaya mereka datang ke pasar secara virtual, dan mereka juga nggak kemudian kita bayangin bahwa mereka datang ke pasar, enggak, karena memang segmennya bukan itu. Jadi yang pasarnya untuk orang yang datang itu tetap akan ada. Itu secara sosial, jadi budaya akan ada. Di pasar Beringharjo ini yang banyak orang udah trademarknya batiknya Beringharjo, nggak perlu datang ke sana. Nanti para pedagang ini sudah akan mengembangkan gitu ya. Mereka akan upload sendiri, live sendiri dan sebagainya. Nanti kita lanjut ya Mas Oni ya. Dan juga Anda jangan kemana-mana, Star People, kita akan kembali untuk Anda saat lagi. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Ojo lali nonton les 5:30, ketuk 6:30. Lah, kuwi cetok. Acarane nanti Acarane nang RBTV. Ngono iso ngapa bae to, SMS, kirim salam, pilih tembang telepon. Lah, pokoke ojo lali kudu nonton. Oke, Star People, kita lanjut lagi masih ngobrolin tentang transformasi digital pedagang pasar dan UMKM, tentunya barengan dengan CEO Sepasar.id, Mas Awan Santosa, SEMSC. Ini basicnya ini kan dari pendidikan ya, Mas Awan ini ya. Ini ngajar di... Saya ngajar di Mercu Buana Yogyakarta. Oke, di Mercu Buana Yogyakarta. Makanya tadi di video awal itu kan banyak juga yang rekan pengajar di UMBY juga ikut serta gitu. Ini berarti juga melibatkan teman-teman mahasiswa atau gimana sih? Iya, jadi Sepasar ID itu memang basisnya di Universitas Mercu Buana Jogja, foundernya. Jadi ada dosen, bahkan programmernya itu direktur ICT-nya Mercu Buana Yogyakarta. Ada 2 itu, Pak Abed, Pak Imam. Lalu kemudian juga desainer kita juga dosen Ilkom dulu. Lalu kemudian juga di jajaran manajemen juga dosen-dosen apa namanya yang ada di manajemen Mercu Buana Jogja, mostly. Lalu kemudian ada alumni juga, alumni kita yang baru lulus kemudian gabung di kita. Sekretaris saya itu alumni manajemen juga Mercu Buana. Nah, dulu bimbingan saya di magang. Lalu kemudian ada juga mahasiswa, ada di volunteernya, ada di manajemennya. Jadi lengkap lah ini.
dari mulai dosennya, alumninya, mahasiswanya, semuanya gitu mitranya. ya. Berarti ini emang dari dulu semuanya emang karena udah basicnya di pendidikan, jadi concernnya memang di pendidikan juga gitu ya. Memang passionnya di situ ya. Passionnya di situ. Makanya kalau masyarakat umum kan mungkin nggak akan ngelihat masalah gap tadi itu antara di pasar dengan kota pendidikan dengan Yogyakarta gitu, nggak akan ngelihat ke situ. Ini karena memang basicnya pendidikan, jadi dikembangkan di situ. Iya betul, harusnya yang ngelihat itu kampus. Kampus di Jogja itu banyak sekali, 150 lebih, udah melakukan banyak hal di Jogja, tapi nggak cukup. Masalah di Jogja masih banyak. Ya, ini yang baru heboh kemarin, di provinsi termiskin se-Jawa, heboh kan kemarin. Padahal ini bertahun-tahun ya begitu. Kenapa hebohnya baru hari ini? Kita udah bilang begitu, termiskin se-Jawa, tertimpang se-Indonesia. Sampai sekarang loh, UMP-nya terendah se-Indonesia. Tapi banyak yang pengen ke sini. Banyak ke sini karena memang biaya hidupnya katanya murah. Ya murah karena upah buruhnya ditekan supaya murah, sehingga ya kalau mau ngelihat exactly gap itu lihat di Jogja. Nggak hanya bicara visualisasi, tapi juga ngelihat statistiknya. Ya memang indeks Gininya kita paling tinggi se-Indonesia, sehingga memang ini yang menjadi istilahnya tantangan bagi kampus sebetulnya. Karena Hatta pernah bilang ya bahwa universitas itu harus menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dengan sari penghidupan. Jadi kalau ilmunya naik, penghidupannya mestinya juga naik. Problemnya semakin lama semakin bisa teratasi. Bukannya hilang, tapi ganti. Kalau hari ini kan problemnya nggak ganti gitu. Yang SDM kayak, yang rentenir di pasar kayak, yang koperasinya stuck, malah merosot, omset turun dan sebagainya. Jadi ini tantangan kita bersama. Sehingga sepasar ini sebenarnya pengen menjadi simpul ya, gerakan itu semua. Ayo kampus-kampus, dosen-dosen lah jadi pengajar, jadilah pengajar di Sepasar, mahasiswa jadilah manajemen di Sepasar, jadilah volunteer. Kita bergerak untuk turun ke pasar. Kenapa pasar? Ya karena 3/4 orang Indonesia itu related sama pasar. Ekonomi kita itu related sama pasar. Benar. Pasarnya di Indonesia ini beda dengan pasar di negara lain, Asia Tenggara, apalagi di Eropa, Amerika lain. Pasar di sana kan pasar yang lebih ke unique products, ke yang istilahnya antik produk, ke yang seperti itu. Kalau di sini pasar itu memang betul-betul jadi media distribusi, penyaluran barang, indikator bagaimana perekonomian, inovasi dan sebagainya. Jumlah pasarnya aja 15.000, pedagangnya ada sekitar 11-12 juta. Belum lagi yang pengecernya, belum lagi suppliernya. Jadi besar ini. Ya, problemnya masih di situ. Kalau ngelihat gimana kondisi koperasi di pasar, miris, nangis. Gimana aplikasi teknologi, boro-boro aplikasi teknologi, platform dan sebagainya, laptop aja nggak pernah dibuka, di lemari saja. Nangis mereka bikin pembukuan tabulari setiap bulannya dulu gitu. Jadi ini potret sisi lain dari apa yang kita rasakan hari ini tentang bagaimana era digital terus bergerak, tapi ada yang masih stagnan gitu di sana ya. Saya selalu katakan Indonesia nggak akan betul-betul bisa jadi negara maju selama ekonomi rakyatnya nggak maju-maju. Jadi determinasi kemajuan itu bukan platform yang sampai menjulang luar biasa, berkembang infrastruktur dan sebagainya, tapi orang-orang ini bagaimana? Orang-orangnya apakah mereka sudah terafiliasi dengan organisasi yang sophisticated, yang maju, yang well educated, yang well digitalized, yang kemudian bisa memanfaatkan data dan sebagainya, atau enggak? Jadi makanya barometer tetap petaninya bagaimana, nelayannya bagaimana, buruhnya bagaimana, lalu kemudian juga UMKM-nya bagaimana. Tetap barometernya seperti itu. Ya kayak di Amerika, negara maju, buruhnya bagaimana? Punya 3.000 perusahaan, mereka sudah ada 3.000 perusahaan yang dimiliki oleh buruhnya. Petani di Jepang itu menguasai dari hulu, tengah, hilir. Mereka punya koperasi banyak sekali, ada 2 konfederasi yang besar. Lalu kemudian omset mereka itu di total per tahun tidak kurang dari 1.000 triliun dari kolaborasi ekonomi yang luar biasa dari para petani. Jadi Jepang jadi negara maju itu karena memang petaninya gitu. Ya. Singapura negara maju karena sektor retailnya, distribusinya itu 60% dikendalikan oleh buruh pekerja. Fokus di situ, termasuk pengembangan dari pemerintah gitu. Betul, ya. Jadi ada 500.000 buruh gitu yang bekerja di manufaktur dan sebagainya. Mereka bikin koperasi namanya Fairprice Kooperatif, bergerak di sektor retail dari mulai mini, super sampai hypermarket. Kemudian mereka bisa mengembangkan itu selama puluhan tahun. 60% volume perdagangan
dikendalikan oleh mereka. Nah, Indonesia berapa? Nggak ada data yang betul-betul otentik untuk bisa menjelaskan kita sudah sampai di level mana. Di mana dan prosentasenya berapa gitu ya. Nah, itu kan indikasi negara maju kan kalau rakyatnya bisa semakin berangsur-angsur punya peranan yang semakin besar dalam perekonomiannya. Bukan hanya menjadi arena untuk dijadikan pasar, ini dijadikan padahal murah, gitu. Keseharian dinamika di pasar tuh bisa dikatakan tuh sebenarnya denyut jantungnya Indonesia. Betul, di situ ya sebenarnya ya. Ada di situ karena kalau kita lihatnya di buku teks teori itu supply chain itu selalu dari producers kemudian ke manufacturer kemudian wholesaler itu grosir itu biasanya ya langsung grosir itu minimarket supermarket. Konstruksinya begitu kalau supply chain di negara maju. Kalau di Indonesia ini kan traditional market di sini. Itu memainkan peran yang sangat vital dalam supply chain, dalam distribusi tata niaga. Sehingga ini kalau kita bisa kembangkan, bisa kita kelola akan menjadi luar biasa. Maka ke depan ini kita sepasar sedangkan mendorong ini Mbak, berkembangnya koperasi multi pihak di pasar-pasar. Jadi selama ini kan koperasi pasar ya anggotanya pedagang aja. Iya, pedagang aja. Ya, kayak di Wates kemarin masih ada cerita tentang pedagang yang curhat karena terjerat rentenir sampai omsetnya habis untuk bayar utang ke rentenir. Padahal di situ juga ada inisiatif untuk ngelola simpan pinjam dan sebagainya. Nah sehingga ya kalau nggak bisa diatasi hanya melalui kekuatan pedagang sendiri ya memang seharusnya tidak kemudian hanya kekuatan pedagang sendiri, harus kolaborasi ya, bekerja sama dengan kekuatan dari suppliernya, petaninya, kemudian juga distributor pengecernya, termasuk yang paling penting juga kerjasama dengan usernya, konsumennya yang banyak kan juga buru-buru itu. Nah koperasi multi pihak ini bisa memberi ruang untuk itu. Nah ini sedang akan kita riset, mudah-mudahan berhasil ya, minta doanya. Amin. Jadi nanti termasuk yang masih ditemui ada rentenir, terjerat rentenir, koperasi itu juga nanti akan ada satu kayak kurikulum gitu yang dikembangkan di sepasar.id gitu. Iya, yang agak miris tuh. Rentenir tuh di banyak pasar dekat ini masih banyak. Masih banyak. Banyak. Padahal banyak modal-modal nganggur atau yang dialokasikan ke sektor-sektor yang sebetulnya dia tidak terlalu produktif ya, sektor-sektor finansial dan lain sebagainya. Padahal di situ butuhnya. Berarti kan tinggal bagaimana koperasi yang ada di pasar itu atau institusi yang ada di pasar itu memberi ruang bagi keterlibatan pihak lain. Apakah itu kampus yang kemudian membawa knowledge teknologi dan inovasi bisnisnya, atau mungkin juga beberapa elemen masyarakat yang membawa kapitalnya. Jadi daripada ditanamin di sektor yang mungkin manfaatnya, benefitnya kecil sedikit ya walaupun returnnya tinggi ya tanah masukkan ke pasar benefitnya tinggi, returnnya bisa jadi tinggi, tapi yang paling penting value-nya juga tinggi. Jadi itu lalu kemudian yang petani dan sebagainya itu yang insya Allah 1-2 tahun ini sepasar akan coba dorong ke sana lewat cost-nya, pendampingan, kemudian juga risetnya. Ini kalau yang Mas Awan usahakan bersama dengan sepasar.id ini, kalau saya ya awam gini saya mengatakan itu sesuatu yang besar loh Mas, challenging banget lah ya istilahnya sekarang itu. Apalagi sekarang kan juga misalnya ada akses bantuan sosial berupa bantuan instan uang gitu ya. Itu akan jadi sandungan kan ya untuk belajar lagi, ngapain belajar lagi, kita berharap aja nanti akan ada bantuan gitu karena masih berpikirnya masih pendek gitu ya. Ya betul ya, kemarin waktu pasca COVID kan ada kartu prakerja, bisa belajar di beberapa platform itu kan. Nah tapi memang yang memanfaatkan masyarakat umum tuh, banyak kan pekerja yang kena dampak ya. Yang di pasar-pasar kan butuh juga, ada banyak loh 11 sampai 17 juta itu orang yang kalau bisa dikelola dengan baik itu bisa akan lebih memperlancar, karena kata kunci dari ekonomi kan transaction cost. Jadi ekonomi akan bisa berkembang baik kalau biaya-biaya transaksi itu bisa ditekan supaya betul-betul bisa menghasilkan harga yang paling baik, paling adil bagi semua pihak. Dan masalahnya di Indonesia ini kan ada di tata niaga itu, distribusi itu yang dikendalikan oleh segelintir pemodal besar, yang ketika harga naik membumbung itu yang memanfaatkan, yang mendapatkan banyak keuntungan kan bukan petaninya, bukan pedagangnya, pengecer, tapi kan kekuatan itu. Sehingga harapannya ya sepasar bisa mengakselerasi ke situ. Dan bahwa ini big challenge ya, makanya kita nggak bisa dikit-dikit orang, kita harus banyak orang nih. Makanya kampus ayo ikut. Ini dalam waktu dekat kita akan roadshow ini ke kampus-kampus ya. Amikom nanti kita akan sowan juga. Ada beberapa kampus yang kita akan audiensi untuk ayo kita ini sepasar ini punya
punya semuanya. Ayo bareng-bareng gitu ya. Ya, nanti kita harus ke pasar-pasar, ayo dipakai, dimanfaatkan. Lalu kemudian kita akan ajak kolaborasi perusahaan-perusahaan juga, ayo bikin kelas-kelas. Kalian punya financial resource, kita punya knowledge-nya, pedagang punya waktu, punya semangatnya, ayo kita bikin itu ya, insya Allah bisa ya berkontribusi lah. Jadi ya ini masih panjang perjalanannya. Iya betul, masih panjang. Jadi, dan memang challenging, tapi setiap tahapan yang dilalui nanti akan ketemu tantangan baru ya, dijalani aja gitu terus ya Mas ya. Ya, kita nggak ngerti ke depan tuh apa saja yang kita hadapi. Insya Allah. Oke, kalau dari pertama kali Sepasar ini lahir, muncul sampai dengan sekarang kan pasti sudah ada banyak sekali perkembangan di platformnya sendiri gitu. Perkembangan yang menjadi target di tahun ini apa Mas? Tahun ini yang pertama kita akan mencoba dari sisi kelembagaan ya. Kelembagaan ini kita sedang menginisiasi, mudah-mudahan tahun ini kita bisa membentuk diri kita menjadi koperasi. Ya ini sedang bergulir. Ya, selain kita punya legal standing yang baik, kita akan targetnya tahun ini kita akan masuk ke DRK yang platform kolaborasinya Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu, sehingga Sepasar bisa menjadi media kolaborasi banyak pihak yang lebih luas lagi. Nah, orang kalau mau ajak collab kita ada di situ. Lalu kemudian juga dari sisi platform kita akan coba develop yang lebih customize lagi sesuai dengan kebutuhan. Kemarin ada rencana untuk memasukkan fitur-fitur baru di dalam platform itu, misalnya ada kemarin tuh fitur cek kesehatan usaha CKU itu yang pedagang itu kan juga perlu didiagnosis ininya. Itu dengan self assessment atau gimana nanti dari pedagang? Iya, ada instrumen kita, mereka mengisi, kemudian kita bisa formulasikan ini kondisinya taraf kondisi kayak gini. Gitu kan. Nanti lanjut lagi ngobrolnya, kita masih ada segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu, Star People jangan kemana-mana, kita akan balik saat lagi ya. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Ya, Star People, kamu masih gitu-gitu aja atau sudah berpikir untuk melakukan sesuatu untuk sekitar kita? Seperti Sepasar.id ini ya, yang udah mulai berpikir bahwa ada gap antara pedagang dengan pendidikan ini harus bisa ditemukan, dibuatin jembatan gitu. Seperti yang dilakukan oleh Mas Awan bersama dengan teman-teman Sepasar.id. Nah, baik lagi Mas, kalau berbicara mengenai tiap tahun ada target, ada yang mau dikembangkan gitu ya. Ini kedepannya akan seperti apa sih Sepasar ini sendiri? Ya Mbak, kalau tahun ini kita akan fokus bangun kolaborasi ya. Jadi ini mudah-mudahan kita akan minggu depan
itu mulai prepare untuk kita roadshow. Kita akan roadshow ke pemerintah. Belum roadshow ke pemerintah. Kalau sekolah pasar dulu saya udah ketemu Wakil Menteri Perdagangan, terus kemudian saya diminta untuk membuat sekolah pasar di beberapa pasar percontohan mereka. Kalau sekarang memang belum, kita fokus untuk nguatin kita, tapi insya Allah mudah-mudahan mulai bulan ini dan bulan ke depan kita akan roadshow. Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Pariwisata, karena pasar wisata kita mau garap juga, kemudian Kementerian Desa, karena ada pasar desa, termasuk juga Kementerian Pendidikan. Kita akan ajak kampus mengajar itu tidak hanya menerjunkan mahasiswanya mengajar di sekolah-sekolah terpencil, mengajar pelajaran formal, tapi juga mengajar di pasar, multidisiplin kan bisa. Ini pasarnya banyak, 15.000. Sehingga kita akan dorong ke situ. Ya, selain juga ini mohon dukungannya juga ini teman-teman, kita akan menginisiasi namanya Forum Pasar Indonesia. Jadi semua stakeholder pasar mulai dari government, kemudian juga corporate, kampus, kemudian juga asosiasi itu kita coba dorong, ayo kita bikin forum yang at least 1 tahun sekali, and the end itu kita akan bikin forum, conference dan sebagainya untuk bicara tentang pasar mau dibawa kemana. Iya, betul. Ya, digitalisasinya. Itu belum ada yang sebesar itu ya, event yang diadakan gitu belum ya, ada. untuk membahas tentang permasalahan di pasar. Karena fragmentasinya kan banyak. Government dengan program sendiri, kampus dengan ini sendiri, asosiasi pedagang pun juga ada beberapa. Sehingga kita akan mencoba menginisiasi itu Pasar ID supaya betul-betul jelas nih 10 tahun yang akan datang itu digitalisasinya seperti apa, infrastruktur seperti apa yang ada, kemudian juga learning system yang perlu di-develop seperti apa, kemudian juga dari sisi institusinya paguyuban tuh 10 tahun tuh lompatannya bagaimana, koperasi pasar itu 10 tahun tuh seperti apa, kita harus bicara begitu loh. Karena kalau kita nggak bicara begitu, tiba-tiba lihat kanan kiri itu yang ada mart gitu kan, itu kan nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena kita nggak bayangin akan seperti apa yang terjadi, yang dibayangin oleh orang lain ya. Sehingga di forum itu kita akan mencoba merajut mimpi pasar Indonesia, dan Pasar ID akan mengawal itu. Dan kita akan juga roadshow ke kampus-kampus untuk bicara tentang kampus kan punya resource-nya, punya dosennya, punya pengajarnya, ayo gabung di Pasar ID. Pasar ID ini nggak eksklusif, makanya saya bilang tadi, ke depan kita akan transform menjadi koperasi yang kemudian ini bisa dimiliki oleh siapa saja yang terlibat di dalamnya. Pengajar, dosen mau punya learning course, ya, gabung di Pasar ID. Ya, harapannya Pasar ID mungkin 5-7 tahun yang akan datang bisa transform menjadi kampusnya Pasar Indonesia, virtual dan office gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu Mbak. Mudah-mudahan mimpinya terwujud ya. Tapi tadi saya menyinggung sedikit tadi dari statementnya Mas Awan. Pasar dan UMKM gitu ya. Kalau UMKM itu kan sudah banyak yang fokus dikembangkan ya. Ini ada misalnya ada satu event besar untuk teman-teman UMKM itu udah sering banget difasilitasi dan sebagainya gitu. Asosiasi banyak. Jadi itu pasar kenapa sampai tertinggalkan ya, sampai dilupakan gitu. Sementara UMKM diakses tapi yang pasar asli itu dilupakan gitu. Iya. Karena kita selama ini mungkin menggunakan pendekatan parsial atau mistik. Kalau UMKM kan didekati atau mistik parsial bisa. Mereka di-develop si A, si B, si C bisa, asosiasi dikit kecil bisa. Ya, sebenarnya pasar ini kan membutuhkan pendekatan yang lebih kolektif ya, sistematis, organize, sehingga saya kira justru kita harus mulai berpikir memberdayakan UMKM itu pakai pendekatan kolektif, organisasi yang dibangun, kooperasinya yang dibangun, institusinya yang dibangun dengan menguatkan intelektual kapital sama juga nanti yang material kapital. Sehingga ini ya betul tadi Mbak, PR kita, bagaimana pemerintah concern untuk melakukan rekayasa sosial pasar Indonesia yang akan datang itu menjadi penting. Ya ini pesan juga bagi Kementerian Perdagangan nih. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu. Ya, yang sekarang salah satu program unggulannya kan sekolah pasar untuk revitalisasi pasar mereka lah. Itu harus diisi dengan hal-hal yang lebih konstruktif ya, progresif ya. Ayo kolaborasi dengan Pasar ID atau mungkin juga yang lain untuk bicara tentang bagaimana membangun pasar itu secara komprehensif. Jadi infrastrukturnya kita bangun, institusinya kita bangun, intelektualitasnya, nulisnya kita bangun. Jadi 3 pilar modalitas itu dibangun, ya insya Allah ya kita bisa punya gambaran tentang bagaimana pasar Indonesia yang akan datang. Karena kalau mau melihat bagaimana kesejahteraan petani, kesejahteraan pedagang, kesejahteraan pengecer, kemudian masuk juga kesejahteraan masyarakat, konsumen, buruh dan sebagainya, salah satu determinasi ada di pasar. Kalau pasar itu betul-betul bisa dikuasai oleh segenap elemen itu kan, that's the point. Ya, jadi maka tagline kita
dulu itu sekolah pasar dan ini kan relevan dengan Sepasar ID itu. Dari pasar kita rebut kedaulatan. Dari pasar kita rebut kedaulatan. Jadi demokratisasinya itu adalah ketika tata niaga, distribusi, perdagangan itu diatur, dikuasai, dikendalikan oleh masyarakat secara kolektif, kolegial. Contoh yang paling gampang itu 60% volume perdagangan di Singapura dikendalikan oleh 500 juta karyawan pekerja dalam afiliasi koperasi mereka. Nah, Sepasar ID mendorong ke sana. Pasar ini betul-betul dari tata niaganya, distribusinya, kemudian juga nilai tambah dari produknya betul-betul bisa dinikmati ya, dikuasai lebih besar lagi oleh segenap stakeholdernya. Jadi itu mudah-mudahan bisa ke sana. Mas, ini saya jadi agak flashback ini karena habis 1 Maret kemarin ya banyak baca-baca tentang sejarah gitu kan ya. Ini dari pendirian Mataram aja ya, Mataram Islam, Mataram Jawa gitu ya. Itu kan memang dari tinggalan yang masih ada tuh diantaranya adalah ada pusat pemerintahan dan ada pasar gitu. Berarti dari dulu tuh memang udah fokus seperti itu ya. Cuma kemudian sekarang bergeser banyak sekali dinamika sehingga bukan pasar tradisional lagi yang menjadi fokus, tapi pasar modern. Iya, betul. Ya karena memang barangkali kita masih gagap di dalam membayangkan bagaimana pasar ini bisa transformasi ke depan. Pasar itu ya dibayangin gitu-gitu aja. Seperti itu. Seperti orang bayangin koperasi itu kan kecil. Ya memang begitu, padahal enggak loh. Koperasi itu menjadi besar, raksasa gitu kan. Kayak Jepang tadi, hulu tengah hilir itu kendalikan koperasi. Singapura, Spanyol, Amerika, Inggris itu betul-betul rakyat yang kecil-kecil di organisasi menjadi besar, kekuatan besar, itulah demokrasi ekonomi. Nah, sehingga konsepnya nih memang kalau itu kan keseimbangan ya, hablum minallah itu. Makanya setiap itu kan ada pemerintahan, ada masjid, ada pasar. Iya, betul. Ya, jadi tugas state government tuh menjaga keseimbangan antara hablum minallah sama hablum minanas tadi. Hablum minallahnya itu di masjid tuh. Iya, betul. Hablum minanasnya ada di pasar ini. Karena kalau pas pasarnya dibaikin ini jantungnya masyarakat itu soalnya. Bahkan lebih jauh lagi jantung, dan sekaligus juga kalau bicara tentang spiritual ini tauhidnya ini ada di sini nih. Kalau bicara tauhid itu kan keesaan gitu. Jadi semuanya sama. Kalau di pasar kan semuanya sama. Nggak ada yang dominan mengendalikan gitu kan secara institusi. Bahwa prakteknya di tata niaga kemudian enggak, berarti harus ada yang dikoreksi, diperbaiki. Ya, itu ini konsep budaya yang saya kira ya itulah. Kemudian Beringharjo ada, kemudian Masjid Gede ada, Keraton ada. Jadi ada makna selain hanya sebagai tempat transaksi. Nggak sekadar tempat transaksi, tapi ini ada filosofinya gitu. Kenapa ini kemudian ada gitu ya. Betul. Ini ngomong-ngomong kalau sepasar.id ini open untuk volunteer atau enggak sih, Mas? Ya, ini insya Allah minggu ini kita siapkan, minggu depan sudah kita mulai untuk open recruitment lagi. Kalau kemarin kita masih close untuk melengkapi manajerial kita. Ini sudah oke, sudah siap. Minggu depan kita mulai mudah-mudahan bisa rilis. Jadi mari bergabung, walaupun nggak perlu menunggu itu sebetulnya, karena kita oprek, kita call terus setiap saat. Mau jadi dosen bisa masuk ke Sepasar ID, sepasar.id, itu ada pengajar, jadi pengajar di situ dengan misi, dan kita akan kasih akunnya. Kalau mau jadi volunteer juga masuk di situ. Tapi kalau yang open recruitment yang terbuka besar-besaran nanti insya Allah 1-2 minggu ini kita akan tadi buka lewat berbagai media sosial, kita akan roadshow, dan mudah-mudahan gerakan ini kan terus berkembang. Ya. Mas, ini buat nutup obrolan kita nih, kalau mau disampaikan apa nih ke pemirsa di rumah nih? Iya, kalau saya mengajak kepada seluruh pemirsa ya untuk bisa berkontribusi apa. Kalau Bapak Ibu yang di kampus, kita ajak bergabung menjadi pengajar ya. Teman-teman yang mahasiswa, ayo gabung menjadi di manajemen kita maupun pengajar kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan banyak lagi yang terlibat, kita bisa kolaborasi, insya Allah pasar kita akan jadi lebih baik. Saya kira itu, Mbak. Oke, makasih banget Mas Alan. Sama-sama, Mbak. Buat Sepasar. Amin, amin. Dengan mimpinya yang luar biasa banget ya. Mudah-mudahan. Yang tipunya mimpi. Kalau nggak ada mimpi ya kita malah nggak berdenyut istilahnya, jadi flat gitu ya kehidupannya. Oke, Star People, demikian tadi ngobrol-ngobrol kita bersama dengan sepasar.id. Gimana? Udah termotivasi? Jangan berhenti di sini ya. Kalau kamu ada mimpi, let's make it happen. Sampai jumpa.
banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang